Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi untuk pertemuan yang ketiga ini dengan materi kita ya. Materi yang akan nanti berfungsi untuk saudara membuat karya tulis ilmiah. Nah, nantinya insya Allah akan bermanfaat untuk penulisan makalah ataupun untuk penulisan skripsi dan tata tulis yang lainnya ya di dalam Microsoft Office Word, yaitu sebuah aplikasi pengolah kata. Yang akan kita pelajari hari ini di pertemuan ini yaitu tentang pengaturan posisi kertas dalam satu file. Nah, posisi kertas ini biasanya yang kita tahu ya, ada portrait, ada landscape. Nah, kalau portrait itu bentuknya vertikal, sedangkan di sumbu X ya. Nah, sedangkan untuk yang landscape itu horizontal, yang untuk di sumbu Y kalau versi matematikanya ya. Nah, kita lihat langkah-langkahnya. Nah, ini langkah-langkahnya. Nanti saudara bikin dalam satu file itu, file Word itu ada 3 halaman yang harus saudara bikin ya. Halaman pertama itu berisi daftar isi. Buatlah sesuai dengan langkah praktikum kita minggu lalu. Yang minggu lalu kan sudah kita pelajari tentang pembuatan praktikum, tentang pembuatan daftar isi ini. Nah, halaman yang kedua nanti saudara isikan dengan biodata saudara, ditambah dengan menginsert gambar, foto saudara. Nah, untuk halaman yang pertama tadi ya, saya lupa di sini bahwasanya itu posisi kertasnya potret vertikal. Nah, kalau yang untuk halaman kedua itu landscape. Nah, untuk halaman ketiga kembali ke potret. Berarti dalam satu file ini ada 3 halaman dengan posisi kertas yang berbeda-beda. Nah, untuk halaman yang ketiga itu berisi tentang riwayat pendidikan saudara. Saudara sajikan dalam bentuk tabel. Kemudian bagaimana langkah-langkahnya? Silakan saudara letakkan kursor. Kursor ini yang ini ya, tanda panah ini, di halaman terakhir posisi yang sama ya, posisi yang sama atau default posisinya yaitu potret. Biasanya pada saat kita membuka Word, nah tampilan posisi dari kertas itu biasanya sudah potret ya. Jadi saudara tidak mengganti posisi lagi di halaman yang pertama ini. Kemudian jikalau sudah saudara bikin daftar isi di sini, di kursor terakhir di tanda seperti tanda kedip-kedip ya, seperti tanda I besar kedip atau kursornya. Nah, saudara pilih menu page layout, kemudian break, kemudian pada section break ya, saudara pilih next page. Kemudian muncul halaman baru ya. Nah, di halaman baru itu saudara letakkan kursor saudara lagi. Kemudian ambil menu page layout. Kemudian saudara atur posisinya ya. Nah, untuk halaman 2 diatur secara landscape. Nah, kemudian ikuti langkah dari langkah 1 kemudian sampai ke langkah 3 sesuai dengan posisi kertas yang nanti saudara butuhkan. Berarti di halaman 3 nanti saudara kembalikan dia ke potret dengan langkah-langkah yang sama, 3 langkah ini. Nah, kita cobakan ya, saudara buka file atau aplikasi Word saudara. Nah, saya sudah buka di sini. Nah, ini otomatis potret ya.
Nah, di sini kita akan membuat daftar isi, berarti ada tiga halaman ya. Nah, saudara bikin daftar isi, kemudian halaman-halaman apa saja tadi? Daftar isi keterangannya ya nanti. Kemudian biodata, riwayat pendidikan. Seperti ini ya. Nah, biasanya kalau untuk karya tulis ilmiah itu Times New Roman ukuran 12. Nah, untuk daftar isi ini kan judul, saudara tebalkan ya. Kemudian untuk spasinya kita kasih aja 1,5 ya ini. Nah, dengan apa? Ini kan ada terlalu banyak jaraknya ya, berarti ada before afternya. Nah, di icon untuk spasi ini, line and paragraph space ya, saudara pilih line space option. Nah, di sini kan afternya ada 10 nih. Nah, saudara kosongkan, saudara delete aja, kemudian jadikan 0, kemudian oke. Nah, seperti itu, udah rapi nih ya. Kemudian kasih seperti praktikum minggu kemarin. Nah, saudara cari icon ini. Kalau misalnya tidak ada icon itu, saudara line space di sini ya, di space line and paragraph space ini ada line spacing option. Nah, kebuka nih langsung kotak dialog paragraf. Selain kita mengklik yang ini ya, kemudian kita bisa mengklik yang ini, kemudian pilih line space option. Nah, kemudian saudara pilih text, kemudian kemarin berapa? 13. Ikuti, kalau di sini titik ya, titik berarti format saudara harus titik juga. Nah, bikin sentimeter, pilih nomor 2, kemudian set boleh, kemudian oke. Nah, di sini taruh kursor saudara ini di sini, kemudian pilih tab. Nah, ini berubah ya. Nah, tab. Sesuaikan nanti halaman yang akan saudara buat. Nah, untuk di kursor terakhir ini kita kan akan membuat biodata ya. Nah, di biodata saudara pilih, untuk halaman biodata kan landscape ya, horizontal. Saudara pilih page layout tadi ya, kemudian break, di section breaks itu pilih next page ya. Nah, ini next page. Kalau sudah muncul halaman baru seperti ini, kan ada 2 halaman nih, tapi posisi kertasnya sama ya. Nah, kita butuh halaman yang kedua ini, posisi kertasnya itu orientasinya atau posisinya landscape horizontal ya. Pilih menu page layout, kemudian orientation, kemudian pilih landscape. Maka berbeda ya. Nah, ini portrait dan ini landscape. Nah, di sini saudara buatkan biodata saudara. Biodata. Nah, biasanya untuk judul itu di tengah ya. Kemudian kasih bold untuk tebal. Kemudian taruh di sini. Kemudian nama. Ini rata kiri ya, rata kiri berarti untuk kiri. Kalau ini rata kiri kanan berarti sejajar. Kalau ini untuk yang di tengah, dan ini untuk rata kanan ya simbolnya. Saudara pasti sudah tahu karena untuk materi yang icon-icon di home ini itu hanya kita review saja ya.
Nanti kalau misalnya saudara tidak tahu, saudara cari tahu apa fungsi dari icon ini semuanya. Nah, kemudian biar dia rapi, saudara kasih tabs ya, line tabs ini ya. Di sini. Kemudian kasih line lagi supaya dia rapi. Kemudian tekan tabs di keyboard saudara. Maka dia akan sejajar dengan line yang di atas ini. Nah, sejajar ini ya. Nah, di sini di tabs. Nah, kemudian saudara kasih titik 2, kemudian tabs lagi biar sejajar dengan ini untuk memulai data kita. Nah, kemudian nama ibu kan ini, kemudian enter untuk misalnya alamat. Nah, alamat Padang. Nah, saudara buat ini lengkap-lengkap sesuai dengan biodata saudara ya. Kemudian jikalau sudah siap, saudara ulangi lagi langkah tadi untuk membuat halaman baru yang posisi kertasnya yang berbeda. Page layout, kemudian break, kemudian section break, next page ya. Nah, ini sama dengan yang kedua. Ya, kita harus membuatnya ini di riwayat hidup. Saudara tukar orientasinya menjadi potret. Nah, beda ya. Oke, kemudian ini saudara buat menunya yaitu riwayat pendidikan. Ya. Nah, dibuat lagi. Nah, tadi kan keterangannya harus saudara insert tabel. Ya, tabel di sini. Nah, jikalau saudara sesuaikan, saudara butuh tabelnya berapa? Ya. Saya butuhnya nomor, nama sekolah, kemudian tahun tamat, kemudian sekolah, tahun tamat. Terserah nanti saudara mau apa yang akan saudara tampilkan. Nah, oke, ini tinggal saudara geser aja nih. Nomor, kemudian nama sekolah, tahun tamat. Nah, seperti itu. Ini saudara bisa, kalau penulisan untuk tabel ya, misalnya di sini tabel titik, tabel misalnya tabel 1 untuk dalam tulisan karya ilmiah ya, riwayat pendidikan. Nah, seperti ini biasanya di sini itu spasinya 1 biasanya dikasih orang. Nah, kalau mau ke tengah silakan buat tabelnya di tengah. Nah, ini saudara untuk membuat tabelnya di tengah, blok yang tanda ini ya, tanda persegi ini yang ada di sini, kemudian klik itu, kemudian letakkan di tengah seperti ini. Nah, untuk menambah untuk menambah baris baru cukup taruh aja di paling akhir kursornya ini, lalu tekan enter untuk memudahkan saudara ya. 1 misalnya saya dulu Mas SD N08 Apar ya, saya masuknya tahun 1996. Nah, tahun masuk ya. Kalau tahun tamat berarti 2002 kalau nggak salah. Nah, di sini ya, enter lagi di sini untuk yang nomor 2 SMP berapa. Nah, saudara buat ini sampai SMA. Nah, untuk pembuatan tabel di karya ilmiah seperti ini ya. Nah, kalau ke tengah, kalau untuk ada juga yang karya ilmiah itu di tepi sejajar dengan tabelnya seperti ini. Nah,
sejajar dengan tabel. Nah, sesuai dengan referensi penulisan tabel di karya ilmiah. Nanti untuk penulisan jurnal juga ada template bagaimana penulisan jurnal. Nah, biasanya dibagikan atau kita dapat downloadnya di jurnal di tempat jurnal mana yang mau diterbitkan. Nah, seperti ini ya untuk tabel. Nah, di sini tadi ada disuruh untuk menginsert gambar atau foto saudara. Silakan saudara insert picture. Nah, saudara pilih foto mana yang saudara akan tampilkan, di mana, di partisi mana saudara simpan. Nah, saya rasa foto saya tidak ada yang resmi ya. Kalau begitu saya pilih yang di clip art aja lah. Saya pilih yang ini misalnya ya. Saudara masukkan foto saudara ya. Nah, di sini saudara jikalau misalnya untuk biodata biasanya sejajar dengan nama ini. Kalau misalnya saudara tarik ke sini tidak bisa seperti ini ya. Nah, saudara bisa mengatur posisinya itu in front of text ya. Nah, untuk in front of text ini bisa kita bawa kemana-mana nih. Nah, kita kecil dulu, kita taruh di sini. Biasanya seperti itu ya, sejajar dengan nama. Nanti saudara cobakan. Kemudian ya, untuk format posisi kertas ini sudah selesai. Nah, kita masuk ke tema berikutnya, pengaturan halaman. Nah, pengaturan halaman itu langkah-langkahnya ini. Di file yang sama, saudara bisa screenshot ini ya untuk sebagai referensi saudara nanti pada saat saudara melakukan praktikum. Nah, di file yang sama, aturlah pada bagian daftar isi dengan nomor halaman Romawi ya. Sedangkan pada bagian biodata atau riwayat pendidikan itu nomor halamannya berupa angka ya. Kemudian untuk pengaturan daftar isi, letakkan kursor pada bagian daftar isi, kemudian klik menu insert, page number, button of page, yaitu pilih plain number 2, sesuaikan dengan penulisan karya ilmiah. Nah, kalau untuk daftar isi dan cover dan sebagainya itu di tengah, yang sesuai dengan plain number 2. Dan untuk mengubah huruf Romawi, silakan klik insert, kemudian page number juga, lalu klik format page number ya. Nah, itu saudara pilih yang versi atau formatnya Romawi. Kemudian isi start at itu angka 2, karena biasanya kan halaman judul itu adalah yang pertama. Nah, untuk halaman sesudahnya itu jadi yang kedua. Berarti nanti start at-nya kita mulai dengan halaman yang kedua. Kemudian blok halaman Romawi tersebut kemudian sesuaikan dengan font karya tulis ilmiah, yaitu Times New Roman ya, ukuran 12. Nah, kemudian untuk halaman berikutnya, halaman dengan format angka biasanya sudah berupa angka ya. Pada saat kita bikin page number, dia akan mengikuti format dari page number sebelumnya. Maka dia sudah ada otomatis di bawah. Nanti kita praktekkan. Kemudian untuk merubahnya, klik pada page number di halaman angka yang akan kita rubah halaman yang menjadi angka. Itu dengan di sana ya, sudah saudara klik, kemudian pilih menu desain,
Kemudian nonaktifkan link to previous. Berarti untuk nonaktif ini fungsinya adalah supaya tidak ada hubungan lagi dengan angka Romawi atau halaman Romawi yang sudah kita buat di daftar isi tersebut. Kemudian lakukan langkah yang sama untuk mengganti format angka pada halaman tersebut, yaitu kita start at-nya di angka 1. Biasanya untuk bab 1 itu kita mulai dari halaman 1 ya. Karena di contoh itu kita buat biodata itu halaman 1, dan untuk riwayat pendidikan itu halaman 2. Oke, kita praktekkan. Oke, masih di file yang sama ya. Nah, untuk daftar isi kita cobakan tadi ya. Insert page number. Nah, ini dia. Kemudian pilih bottom of page. Nah, kalau top ini di atas ya. Kalau bottom berarti di bawah. Nah, kemudian pilih plain number 2, nomor 2. Nah, ini otomatis sudah berhalaman ya. 1, 2, 3. Nah, dia link dari halaman 1 walaupun di page yang berbeda-beda. Ini kan page-nya berbeda-beda. Ada yang potret, ada yang landscape. Nah, saudara atur yang ini dulu, blok, kemudian pilih insert tadi, kemudian page number, format page number, kemudian pilih di number format ini angka Romawi ini ya. Kemudian start at, start mulai dari halaman 2 sesuai dengan langkah-langkah tadi. Kemudian oke. Nah, berubah ya 2. Nah, di bawahnya itu berubah 3. Ini 4. Oke, karena di sini aja yang kita atur ya. Nah, di sini kan sudah berubah ya, tapi belum kita rubah jadi tulisan sesuai dengan karya tulis ilmiah. Times New Roman ukuran 12. Nah, ini. Oke, di bawahnya sudah otomatis nih Times New Roman. Nah, untuk yang ini kita klik desain katanya tadi, berarti kita nonaktifkan link to previous. Nah, kita nonaktifkan di sini. Itu dia nonaktif nih. Ya. Nah, kita rubah 3 ini menjadi halaman 1 tadi ya, untuk halaman biodata. Nah, kemudian kita pilih insert page number. Nah, ini start at di angka 1. Oke. 1, kemudian 2. Dan ini jangan dinonaktifkan link to previous ya, karena ini adalah bagian dari halaman di biodata tadi. Nah, ini halaman 2 Romawi ya di daftar isi ya. Kemudian ini halaman 1. Beda ya. Nah, sudah ini sudah bisa saudara bikin format makalah dan penomoran yang benar tanpa saudara harus memisah-misah file saudara. Cukup satu file, saudara bisa melanjutkan bab-bab berikutnya ya, tanpa harus memisahkan file. Misalnya bab 1 ini filenya, bab 2 ini cover halaman sampai halaman kata pengantar ini. Nah, biasanya kan seperti itu. Nah, untuk ilmu ini saudara implementasikan nanti untuk penulisan karya makalah ataupun skripsi nanti. Semoga bermanfaat ya. Nanti saudara praktekkan. Nah, ini saudara bisa isi nih di sini. Ini 2 Romawi ya. Nah, ini halaman 1, ini halaman 2. Udah perfect ya. Nah, perfect nih. Oke, sudah ada halamannya. Silakan saudara lengkapi biodata saudara
kemudian lengkapi riwayat pendidikan. Nanti untuk instruksi lanjutannya nanti di grup WA. Oke, baik, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.